Jumpa lagi di channel YouTube Mas Wawan, admin pusat konsultasi kerja Korea dan pemilik LPK Hayanun Purwodadi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan tekan semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan agar berkomentar yang sopan. Ini misal ya, contoh terkait lanjutan CBT Manufaktur 2020. Di sini ada komentar yang sangat tidak sopan ya. Dari ini, masa iya sih kayak HRD aja? Kayak HRD aja. Emang kalau tahu harus HRD? Kan enggak kan? Misal kalau ada saya nyuruh sana sholat, terus ibadah yang baik, masa dibilang kayak ustadz aja gitu kan? Nah, terus berikutnya, mungkin ini usaha Anda untuk menjatuhkan mental. Ya, bukan berarti saya itu ingin menjatuhkan mental, enggak ya. Jadi saya menyampaikan kalau kuota itu sekian harus salah 4 atau 3 itu jika tidak ada perubahan penambahan kuota. Jadi kalau ada penambahan kuota berarti prediksi saya itu enggak berlaku. Terus tujuan saya menyampaikan prediksi untuk apa? Sekedar tahu saja. Tetap Anda fokus belajar dan abaikan yang sudah Anda ketahui. Cuma diingat saja. Nah, itu. Jadi, saya menyampaikan informasi itu juga berdasarkan data ya, tidak asal jeplak ngomong ABC gitu kan. Terus ini, pengen bersaing sama LPK lain tapi kurang pinter nih. Berarti ini belum tahu tentang saya ya. Untuk orang-orang lama yang sudah pengalaman tentang G2G Korea itu biasanya sudah tahu saya ya. Saya ini yang pertama kali mengajarkan akun EPS Topik ya, pertama kali. Terus kedua yang mengajarkan dan memberitahu tentang hujan SLG, periode SLG. Nah, sekarang banyak sekali informasi yang sudah tahu, tapi awalnya itu dari saya. Ya, bukannya sombong, kalau orang yang sudah kenal saya dari lama lewat Facebook dulu sharing EPS Topik yuk, pasti sudah tahu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu orang-orang yang kemarin sore baru tahu tentang sedikit informasi tentang Korea dan belum kenal tentang saya lah. Dan kemarin juga ada LPK Kendal, LPK Mulki atau apa itu ya, itu juga kayak emosi ya, tentang melihat tentang prediksi saya seperti ini. Saya bilang juga kalau untuk pemula yang baru kursus, baru ada ujian di tahun 2022, nah, dia malah ngomong apakah bisa dipertanggungjawabkan dengan hukum. Lu apa-apaan kan? Kalau nggak suka ya nggak usah komentar kan. Makanya kemarin juga saya blokir di Facebook, di halaman Facebook saya ya. Udah, itu intinya. Saya tidak pernah menjatuhkan mental. Saya hanya memberikan informasi yang anti mainstream, yang beda dengan YouTube lain, bahkan beda dengan LPK lainnya. Saya akan mengatakan pahit dan manisnya tentang proses Korea. Gak ada yang saya tutup-tutupi. Saya berusaha untuk transparan. Nah, mungkin ini juga belum terlalu, bayangannya terlalu muluk mungkin ya, terlalu manis mungkin.
nggak bisa menerima yang pahit-pahit. Oke, selanjutnya kita lihat komentar apa lagi. Nah, ini terkait ujian phishing. Dia ngomong kok nggak dijelaskan permasalahan phishing. Ini kan waktu ini saya memprediksi kalau ujian phishing itu baru ada, seandainya ada itu di tahun 2021. Seandainya ada, masih 50-50 ya, antara ada dan tidak. Tapi dia merasa sok tahu. Ya, dilihat. Katanya di sini phishing diblokir 2 tahun dari 2020. Katanya. Kayak gini kan akun-akun yang akun baru kan, maksudnya akun yang tidak punya channel yang jelas kan. Nah, seperti ini. Jadi jangan percaya sama hoax. Terus dia bilang juga phishing lagi diblokir oleh otoritas pemerintah Korea. Udah ketuk palu sama HRD Korea di Indonesia. HRD Korea di Indonesia itu namanya EPS Center. Dan EPS Center saja belum mengeluarkan pengumuman. Kalau saya tanya ke EPS Center, berarti saya termasuk orang yang bodoh ya. Percaya saja sama omongan ginian. Nah, itu. Terus kita lihat lagi. Gak usah jauh-jauh. Di blog resmi HRD Korea. Nah, ini yang bikin saya ketawa ya. HRD Korea punya blog resmi. Blog ya. Nah, ini kan aneh kan. HRD Korea itu nggak punya blog. Yang punya itu website ya, bukan blog. Nah, ini kelihatan pinter tapi nggak pinter-pinter amat ya. Saya itu masalah komputer internet itu sudah lama ya, dari dulu lah, dari tahun 2012. Saya dulu juga penjaga warnet, browsing, searching, terus saya melayani mahasiswa ya, mencari tugas. Jadi bukan melayani anak-anak SD, SMP, enggak. Nah, itu. Terus dia bilang nggak ada satupun daftar ujian untuk phishing di Indonesia, cuma manufaktur aja di tahun ini yang terdaftar dalam list kuota Indonesia. Katanya tadi tahun berapa? 2000 mulai diblokir 2020. Tapi dia bilang tahun ini nggak ada di list. Namanya ini berarti kan nggak sinkron kan, mengingkari kata-katanya sendiri. Terus dia bilang tidak ada di list, berarti tidak ada berarti diblokir. Bukan begitu ya. Jadi sesuatu yang tidak ada di list itu bukan berarti diblokir, tapi memang belum ada ujian. Nah, untuk tahun ini 2020 itu apa mungkin ujian itu phishing dilakukan? Kan nggak mungkin. Makanya jika mungkin itu adalah tahun 2021. Setelah lanjutan manufaktur ini selesai, bulan 4, bulan 5 pendaftaran atau gimana, itu pun masih 50-50 ya. Kalau diblokir ini saya kurang kurang setuju lah. Informasinya nggak jelas soalnya. Jadi kalau Anda ingin memberikan informasi, itu berikanlah informasi secara jelas kepada saya, DM langsung, biar nanti ketahuan. Kalau informasi Anda kok benar-benar jelas, akurat, maka saya akan respect pada Anda, dan saya menganggap memang Anda itu orang yang pintar ya. Mungkin akan saya jadikan referensi sebagai informasi bagi saya. Tapi ketika Anda memberikan informasi yang nggak jelas ya, kabur, ya itu bagi saya itu tidak tertarik sama sekali.
Nah itu. Nah ini bilang juga sekelas LPK Hayanun nggak tahu tentang phishing, nggak ada dimulai tahun ini ya, tahun ini padahal dia bilang sendiri tadi tahun 2020 diblokir, masa dia bilang tahun ini kan. Saya memberikan informasi itu saya saring dulu ya, saya cari benar-benar searching informasi yang jelas, baru nanti saya umumkan. Kalau saya termakan kayak gini terus saya umumkan, berarti nanti saya akan kelihatan bodoh ya. Nah itu mungkin orang-orang seperti ini ingin menjatuhkan saya dengan memberikan informasi palsu, terus nanti di sharing akhirnya saya jatuh kan. Nah itu makanya untuk berita itu harus hati-hati ya, informasi Korea itu selalu berkembang ya. Untuk yang baru-baru kenal Korea, hati-hati, selalu konsultasi apakah benar, apakah penipuan atau gimana kan. Oke, terus kenapa saya tidak yakin kok phishing diblokir, soalnya di web di Facebooknya itu, bentar saya carikan ya. Ini di Facebooknya, Facebook resmi dari BP2MI. Nah ini kan kemarin itu kepala BP2MI itu ke mana ini, ke Pati ya, untuk meninjau pelatihan ya, pelatihan di lembaga kemaritiman. Seandainya kok diblokir, pasti juga BP2MI akan memberitahu kan. Nah, motor berisik, motor sialan ya, sudah motor jelek berisik. Oke, kita lanjut. Jadi itu seandainya emang diblokir, kenapa di sini ada pelatihan, terus kenapa disupport atau ditinjau oleh kepala BP2MI ya kan, bisa dibaca kan. Nih. Jadi untuk yang mau persiapan ujian phishing ya tetap dipersiapkan, entah ada atau tidak, itu bukan masalah diblokir ya. Itu karena emang kondisi corona, jadi 50-50 lah. Kalau mau persiapan nggak apa-apa, misal cari sertifikat kayak gini kan, ikut pelatihan sertifikat minimal BST, terus mungkin tambahan nanti disuruh praktek melaut atau apa kan, tapi minimal dulu kan, minimal dulu BST cari. Oke, selanjutnya ada juga yang DM masuk ke WhatsApp. Bentar saya cari. Oke, ini ada yang masuk lewat WhatsApp. Dia bilang ini ya, saya lihat di YouTube, terus tapi ada guru LPK Jawa Barat bilang katanya kuota sebenarnya 10.000 katanya. Itu hasil meeting ya, BNP sendiri dan pihak lembaga. BNP sama pihak lembaga pada meeting. Saya malah nggak dengar informasinya ya. Seandainya pun ada meeting kan pasti diposting di itu kan, Facebooknya BP2MI, terus hasilnya apa. Makanya saya jawab aja ya, nanti dilihat saja ya, dilihat saja. Terus coba baiknya itu tanyakan ke Indonesia Epicenter. Kalau Indonesia Epicenter tidak membenarkan, berarti hoax ya kan. Soalnya apa, kuota seperti ini itu Indonesia Epicenter juga harus tahu, BNP, Indonesia Epicenter, dan jikapun mereka meeting dengan LPK ya seperti itu. Terus di sini ya bisa dibaca kan.
Ini ada katanya dari Ketua Lembaga Hilpaji. Jadi untuk info seperti ini bisa ditanyakan ya ke tadi Indonesia IPS Center. Masalah benar apa tidak. Seandainya ini ada rapat beneran, kemungkinan itu BNP mengusulkan untuk kuota segitu ya, bukan kuota yang telah disetujui. Jadi nanti kuota akan dikirim ke ke pusat, ke HRD Korea Pusat sana, apakah disetujui atau tidak gitu. Nah, kalaupun tidak berarti ya tetap pakai kuota lama. Baiknya ya tadi ya, tanya ke Indonesia IPS Center dulu. Nah, demikian. Jadi hati-hati masalah informasi kerja Korea, soalnya banyak sekali masalah penipuan juga ya, hoax sana sini. Kadang di YouTube sekedar mencari subscribe, mencari tapi informasinya dilebih-lebihkan banyak. Jadi hati-hati. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.